Apa sih Bang keunggulan dari pelita F1 ini Bang? Ya, Cabai rawit ini. kalau unggulannya yang pertama dia tahan simpan ya. Yang jelas dia tahan simpan. Kemudian kalau di pasar dia benar-benar memang disukai pasar. Kemudian kalau ketahanan virusnya memang diakui memang belum belum tahan virus, masih masih toleran. Kemudian untuk vigor tanaman ini cukup vigor ya. Kita lihat di sekeliling kita ini cukup tinggi ya. Dia cukup cukup vigor. Kalau untuk layu memang dari sekitar kita memang masih belum ada yang layu, ada beberapa tanaman yang layu, tapi di saat musim penghujan, pelita ini memang cukup lebih tahan layu. Ya sahabat Dedi TV, saat ini saya masih berada di kebun cabai rawit milik Pak Evin yang ada di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Dan di video kali ini kita akan membahas nih bibit dari cabai rawit yang ada di sini bersama promotor produk dari Produk promotor. Ayo, oke, dengan siapa Bang? Nama saya Edi Setiawan. Bang Edi Setiawan. Oke, nanti kita akan bahas nih bibit apa sih yang dipakai oleh Pak Evin. Kemarin Pak Evin juga udah ngasih tahu nih bibitnya apa di sini, dan tapi kita akan bahas di bagaimana sih bibit ini, keunggulan dan segala macamnya. Oke, Bang Edi. Sebagai promotor produk ya, produk pertanian ya tentunya. Oke. Nah, kemarin Pak Evin juga sudah membahas nih dia menggunakan bibit cabai rawit ini namanya cap panah merah. Varietasnya pelita F1. Oh, varietas pelita F1. F1 dari cap panah merah. Oke, dengan merek cap panah merah. Oke. Boleh dijelaskan dulu ini bibit cap panah merah varietas F1 itu sebenarnya apa sih, Bang? Ya. Baik, perkenalan dulu, nama saya Edi Setiawan. Saya salah satu produk promotor atau petugas lapangan dari PT SW Indonesia untuk wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Bengkalis. Nah, yang sama-sama teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu produk kami, unggulan kami, namanya cabai rawit pelita F1, yaitu tipe cabai rawit hijau, bisa dipanen merah ataupun dipetik hijau. Nah, ini tipenya adalah tipe yang tegak ke atas. Tegak ke atas. Ada juga yang cabai rawit yang merunduk ke bawah. Tapi ini yang hibrida yang memang buahnya tipenya tipe ke atas. Nah, cabai pelita ini memang di pasar Indonesia memang cukup digemari dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada juga beberapa pasar memang menggemari juga yang tipe rawit yang merunduk, tipe kampung. Nah, saat ini kita bahas yang tipe pelita ini. Jadi tipe pelita ini memang secara di petani, kemudian di tengkulak dan juga di konsumen ini cukup digemari karena memang mempunyai cita rasa yang sangat pedas. Kemudian di proses pengolahan kalau di dapur ya, ibu-ibu itu kalau digiling itu nggak keras, nggak terlalu keras gitu. Jadi mudah. Udah lembut, udah lembut. Kemudian dia juga cukup tahan simpan kalau disimpan beberapa hari, umumnya di dapur gitu kan. Terutama untuk ibu-ibu yang nggak punya penyimpanan dingin ya kayak kulkas, ini cukup tahan untuk di suhu ruang. Di suhu ruang dia cukup tahan berapa biasanya tuh? 7 hari sampai 8 hari atau 10 hari masih bisa tahan. Oke. Nah, tadi kan dicari nih sama petani memang pelita F1 ini ya, Bang ya. Apa sih Bang keunggulan dari pelita F1 ini, Bang? Ya. Kalau unggulannya yang pertama dia tahan simpan ya. Yang jelas dia tahan simpan. Kemudian kalau di pasar dia benar-benar memang disukai pasar. Kemudian kalau ketahanan virusnya memang diakui memang belum tahan virus, masih toleran. Kemudian untuk vigor tanaman ini cukup vigor ya. Kita lihat di sekeliling kita ini cukup tinggi ya, dia cukup vigor. Kalau untuk layu memang dari sekitar kita memang masih belum ada yang layu, ada beberapa tanaman yang layu, tapi di saat musim penghujan pelita ini memang cukup lebih tahan layu. Dan untuk selanjutnya secara produksi, nah produksi ini rata-rata dalam satu musim, kalau di wilayah sini nih satu periode satu musim tanam itu 6-8 kali petikan. Nah ini itu bisa dilakukan petikan sampai 3 musim. Berarti bisa kalau rata-rata satu musim umumnya 7 kali petikan, berarti 7 kali 3 bisa 21 kali petikan musim tanam. Lebih banyak. Iya. Jadi rata-rata produksi per pohon bisa minimal itu 1 kilo. Minimal 1 kilo per pohon.
per pohon. Nah, ini aja di populasi yang ini aja dengan populasi setengah hektar sekitar 6 sampai 8 ribu, ini bisa menghasilkan udah 5 ton lebih yang cabai sekarang yang kita sekarang berdiri ini. Dan untuk cukup harga memang kita cukup variatif mengikuti perkembangan pasar, tren pasar. Jadi untuk saat ini info dari petaninya ini sudah ada sisa nih, modal udah kembali, udah ada sisa untuk ditabung untuk biaya hidup berikutnya. Oke, tadi juga Abang sudah menyebutkan nih bahwa bibit varietas pelita F1 ini cabai rawitnya ada buahnya yang berwarna hijau dan juga berwarna merah. Nah, ini seperti apa nih, bisa dijelaskan, Bang? Biasanya kan orang rancu nih, cabainya kok warna hijau sudah dipanen, atau wah kok cabai rawitnya warna merah ada ya, bisa dimakan nggak sih gitu? Jadi memang kebanyakan, jadi di Indonesia itu rata-rata kan yang menentukan jenis apa yang diserap di masyarakat agen ya tengkulak. Jadi saat ini memang di wilayah Siak itu memang tren pasarnya adalah cabai rawit tipe hijau. Jadi bukan berarti itu tipe muda ya, itu sebenarnya udah cukup tua, tinggal menjelang mau ke merah. Nah, memang pasar terbesarnya adalah yang hijau. Jadi kalau untuk yang merah biasanya memang di Siak ini masih terlalu kecil pasarnya. Jadi petani cukup enggan untuk metik buah warna merah karena pasarnya belum terbentuk. Jadi sekarang petani itu sekarang cuma menyediakan hasil panennya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena cabai rawit memang katanya warna hijau. Hijau, gitu, benar. Nah, ada juga yang tipe geprek. Nah, itu geprek kan yang memang bisa dipetik merah ya. Itu memang kebutuhannya ada merah. Tapi kalau yang tipe yang seperti ini, tipe pelita memang biasanya umumnya dipetik hijau. Hijau. Kalau yang merah biasanya itu bukan ini ya, bisa jadi karena terlambat panen. Kemudian kalau pelita ini kan memang harus panen, harus banyak ya orangnya. Kalau enggak putarannya nggak ketemu, bisa ada yang sebagian nggak kepetik jadinya merah. Tapi tetap masih ada juga yang diminati. Iya, tetap ada. Nah, ada perbedaan nggak sih sebenarnya, Bang? Maksudnya yang hijau sama merah pedasnya atau gimana gitu, Bang? Ya, kalau sebenarnya antara hijau dengan merah itu sebenarnya kalau tingkat pedasnya sama ya. Cuman yang membedakan adalah segmentasi pasarnya. Umpamanya yang di Bunga Raya itu segmentasinya masih hijau. Bisa jadi di Dayon dan Lubu Dalam sana segmentasinya udah warna yang merah. Jadi tergantung konsumsi konsumennya maunya seperti apa. Tapi kalau rata-rata sih memang kalau di Riau yang hijau. Tapi memang diminati nih, Bang, cabai rawit seperti ini karena zaman now nih. Banyak sekali makanan yang memang seperti ada ayam geprek yang level 1, 2, 3 bahkan sampai yang 10 itu kan harus pedas. Memang membutuhkan cabai rawit seperti ini nih, Bang. Kalau yang merah memang biasanya kalau memang pasar nggak ada, ya mudah-mudahan ke depan ini punya tren pasar baru bisa dijadikan abon cabai. Kita juga di Bunga Raya udah ada salah satu tempat di Desa Lasorma itu dibangun gedung untuk pengolahan cabai ketika cabai lagi ngedown atau cabai nggak punya pasar. Jadi yang merah-merah begini ini bisa dibikin abon. Kita produksi dengan olahan abon. Iya, jadi cabai yang merah-merah nanti itu punya nilai jual lebih tinggi ketimbang di pasaran nanti nggak laku umpamanya kan. Nah, terkadang kan gini, kita jual nggak laku tapi kalau dikasihin mau orang terima. Nah, itu konsep pasar. Biasa itu ya. Iya. Nah, itu ya. Ya, sahabat Edi TV, demikian penjelasan dari Bang Edi ini sebagai promotor produk pertanian ya di Kabupaten Siak ini. Nah, tentunya ini sudah dijelaskan juga dengan rinci tadi bagaimana keunggulan dan bibit apa yang dipakai di kebunnya Pak Evin nih, kebun cabai rawitnya Pak Evin di Bunga Raya. Yang juga teman-teman sahabat Edi TV udah tahu kan bibit yang dipakai apa, dan juga ditonton ya sampai habis ya video ini. Dan jika ada pertanyaan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, nantikan video-video pertanyaan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Nengok cabai. Nengok cabai boleh.